Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan aku Mufidah dari Alam dan Sosial. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai hakikat ilmu kimia. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu metode ilmiah. Apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu metode ilmiah? Nah, metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk menemukan ilmu pengetahuan yang dimulai dari observasi eksperimen untuk mengumpulkan data, menarik hipotesis, kemudian disusun mencari hukum dan teori. Uji kebenaran hipotesis, hukum, dan teori tersebut harus melalui pengujian eksperimen. Lalu, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur dan sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia ini berkembang melalui eksperimen. Oleh karena itu, ilmu kimia selain berisi tentang produk-produk ilmiah, yakni fakta, prinsip, hukum-hukum, dan teori, juga memuat proses-proses ilmiah. Karena ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, maka untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu kimia harus memperhatikan penemuan ilmu pengetahuan, yaitu melalui metode ilmiah. Lalu ternyata ada 3 langkah utama yang harus dilakukan ketika kita akan belajar kimia, yaitu melakukan pengamatan atau yang dikenal dengan observasi. Selanjutnya yaitu mengelola dan menyajikan data. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau interpretasi data. Ketiga langkah utama tersebut dilakukan melalui pengamatan di lapangan atau lingkungan dan juga percobaan di laboratorium kimia. Lalu, apa itu laboratorium? Nah, laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Sedangkan praktikan sendiri merupakan orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Dalam laboratorium kimia terdapat alat dan bahan kimia yang memerlukan perlakuan secara khusus. Alat-alat praktik di dalam laboratorium ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan bahan dasar pembuatannya, seperti terbuat dari kaca atau kayu ataupun bisa terbuat dari logam. Selain alat-alat kimia yang perlu perlakuan khusus, ternyata di laboratorium juga terdapat bahan-bahan kimia berupa zat padat, zat cair, ataupun larutan, yang mana setiap bahan kimia ini juga memiliki kekhususan, sehingga harus diberikan perlakuan khusus pada setiap penyimpanan dan penggunaannya. Pada umumnya, bahan-bahan kimia di laboratorium ini bersifat racun, sehingga dalam penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dan pengawasan petugas laboratorium. Di samping perlu memperhatikan alat dan bahan kimia di laboratorium, praktikan juga harus menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja di dalam laboratorium. Nah, seperti contoh dari alat keselamatan kerja di laboratorium kimia yaitu lab coat, safety shoes, safety goggle, safety glove, first aid kit, fire extinguisher, dan emergency exit. Pentingnya memahami keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium bertujuan untuk menghindari kecelakaan kerja saat praktikum di laboratorium. Nah, ada tata tertib bekerja di laboratorium yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu yang tertutup.
Yang ketiga, bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan untuk memikat rambutnya. Dan yang keempat yaitu dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Yang keenam, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah praktikum. Yang ketujuh, bila bahan dari praktikum terkena ke kulit, maka jangan digosok atau digaruk agar tidak menyebar di bagian kulit lainnya. Sebaiknya segera disiram dengan air yang mengalir. Dan yang kedelapan yaitu pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Dan yang terakhir yaitu pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Nah, itu dia video mengenai pembelajaran tentang hakikat ilmu kimia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!